pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Wailan Gun, jurusan PGSD, kuliah di Universitas Borneo Tarakan. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Apa itu pengertian bilangan bulat, serta contoh bilangan bulat, dan masih banyak hal yang kita akan mempelajari. Namun sebelumnya, kakak akan menjelaskan apa itu pengertian bilangan bulat. Baik, bilangan bulat merupakan bilangan asli atau bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Contoh bilangan bulat itu sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan bilangan bulat. Kemudian bilangan ganjil. Apa itu pengertian bilangan ganjil? Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan asli yang nilainya tidak habis dibagi dua. Contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi bilangan ganjil ini tidak dapat dibagi dua, akan ada sisanya jika dibagi. Kemudian bilangan genap. Pengertian bilangan genap adalah himpunan bilangan asli yang nilainya habis dibagi dua. Contoh 2, 4, 6, 8, dan 10. Semua angka ini bisa dibagi dua tanpa ada sisa, jadi habis ya. Baik, kemudian kita akan mengetahui apa itu garis bilangan. Contohnya seperti ini. Jadi garis bilangan ini secara umum dalam matematika adalah suatu gambar atau garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real, dan setiap bilangan real merujuk pada titik tertentu. Seringkali bilangan bulat ini ditunjuk dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Jadi garis bilangan ini dapat digunakan untuk membantu penjumlahan pada bilangan bulat. Dan jika suatu bilangan dijumlah dapat bilangan bulat positif, maka arah panah ke kanan, dan jika dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka arah panah ke kiri. Jadi sebagai contoh, menggunakan garis bilangan ini, jika angkanya semakin ke kanan berarti itu termasuk positif, dan sebaliknya jika hasil yang kita jumlahkan ke kiri berarti hasilnya negatif. Oke. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari bilangan bulat serta contoh-contoh dari bilangan bulat itu sendiri, kita akan memberikan contoh soal di mana dalam soal ini kita akan menggunakan garis bantuan atau garis bilangan. Contoh soal yang pertama yaitu min 2 ditambah min 3. Baik, kita akan menghitungnya dengan garis bilangan. Dari min 2 ke min 5. Berarti 2, 3, 4, dan hasilnya berhenti di min 5. Jadi min 2 ditambah min 3, hasilnya itu min 5. Karena kenapa? Sebelumnya kita sudah bahas itu nilainya semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu 2 ditambah 3. Soal yang kedua ini tidak menggunakan kata negatif atau min. Jadi 2 ditambah 3, kita akan menghitungnya dengan garis bilangan, di mana 2 ditambah 3, hitungnya dari 2, 3, 4, dan 5. Jadi hasilnya berhenti di 5 atau positif 5. Jadi
hasil 2 ditambah 3 itu 5. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu untuk mengetahui nilai yang besar atau yang tinggi. Jadi di soal ini kita masih menggunakan garis bilangan. Jadi soal yang pertama yaitu min 4 dan min 1. Kita akan menghitungnya dari min 4 dengan min 1. Jadi semakin ke kiri angkanya berarti nilai atau besarnya lebih tinggi. Jadi min 4 terletak di kanan, dan kemudian yang angka ini min 1 letak di kiri dekat dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa min 1 lebih besar daripada min 4 nilainya. Jadi min 4 lebih kecil daripada min 1. Baik, kemudian kita masuk pada soal yang kedua, yaitu positif 1 dengan positif 3. Pada garis bilangan, manakah lebih besar antara 1 dan 3? Jadi semuanya ini tidak ada ambang negatif, jadi kita hitungnya dari sini 1, 2, 3. Angka 3 terletak di sebelah kiri atau arahnya ke kiri, berarti nilainya semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3 ini lebih besar nilainya daripada 1. Jadi kita tulis di sini angka 1 lebih kecil daripada 3. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kakak harap apa yang kakak sampaikan dapat belajar dipahami dan mengerti. Kurang dan lebihnya kakak minta maaf. Selamat pagi, sehat selalu.